Berbicara soal taktik, ada taktik Guardiola yang selama ini mengantarkan kesuksesan. Taktik itu adalah tiki-taka dan 3-2-4-1, di mana dua taktik itu dilakukan oleh Guardiola saat dirinya melatih Barcelona dan Manchester City. Lantas jika dibandingkan, taktik mana yang bakalan superior dan mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut adalah ulasan selengkapnya. Ya, saat pertama kali muncul sebagai pelatih Barcelona, Guardiola langsung memperkenalkan tiki-taka yang saat itu menjadi ciri khas dari permainan Barcelona. Hasilnya Blaugrana langsung meraih kesuksesan dengan beberapa gelar yang diraih. Contoh gelar itu adalah La Liga, Copa del Rey, hingga Liga Champions. Bahkan pada tahun 2009, berkat strategi tiki-taka, Barcelona berhasil meraih treble winners, sebuah prestasi yang pastinya sangat sulit untuk disamai oleh klub lain. Selain itu, tiki-taka nyatanya juga mampu menghancurkan prime Manchester United yang saat itu masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Messi. Barca could lift the trophy. Run forward from Iniesta. Brilliant from Eto'o. Oh, it's there! Setelah sukses bersama Barcelona, Guardiola lalu pergi dan bergabung dengan Bayern Munchen. Di sana dirinya kembali melanjutkan hegemoninya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Beberapa gelar pun berhasil ia sumbangkan. Namun sayangnya Guardiola gagal memberikan gelar Liga Champions. Tapi itu tak mengapa karena ia tetap dianggap sukses menangani La Bavaria. Usai berpisah dengan Bayern Munchen, Guardiola lalu menerima tawaran dari Manchester City. Di tim ini, Guardiola diberi keleluasaan, entah itu soal transfer pemain hingga aspek-aspek lainnya. Tapi keleluasaan itu ada bayarannya, yakni Manchester City harus meraih Liga Champions, sebuah gelar yang memang sangat sulit untuk diraih oleh klub tersebut. Selama 6 musim melatih City, Guardiola gagal meraih apa yang ditargetkan oleh manajemen. Prestasi terbaiknya yakni mengantarkan The Citizen lolos ke babak final pada tahun 2021. Namun sayang, dalam final tersebut, City kalah atas Chelsea lewat gol tunggal dari Kai Havertz menjelang babak pertama selesai. Atas kegagalan itu, Guardiola mulai berpikir untuk kembali melakukan eksperimen. Dirinya kemudian mengubah formasinya dari 4-3-3 menjadi 3-2-4-1. Eksperimen itu dilakukan oleh Guardiola musim lalu. Tak hanya soal formasi, Guardiola juga mengubah posisi pemainnya. Contohnya adalah John Stones yang awalnya bek tengah menjadi gelandang. Eksperimen itu akhirnya membuahkan hasil. Ya, Manchester City akhirnya berhasil meraih gelar Liga Champions. Tak hanya Liga Champions, mereka juga mampu meraih treble winners, sebuah prestasi yang pastinya tidak disangka oleh mereka. Prestasi itu juga membuat Guardiola menjadi pelatih pertama yang meraih 2 treble dengan 2 klub berbeda, yakni Barcelona dan Manchester City. Usai meraih 2 kali treble dengan 2 tim berbeda, kini mulai banyak yang penasaran dengan kekuatan taktik Guardiola. Mereka kemudian membandingkan tiki-taka dengan formasi 3-2-4-1. Pertama adalah tiki-taka. Ya, strategi ini adalah strategi dengan penguasaan bola yang sangat ketat. Penguasaan itu dibarengi dengan umpan-umpan pendek di lapangan. Tujuannya adalah agar tim lawan tidak mendapatkan kesempatan untuk memegang bola. Jika itu terjadi, maka tim lawan akan sangat sulit mengembangkan permainan. Sedangkan tim yang memakai tiki-taka akan lebih leluasa mengurung sekaligus melakukan serangan ke gawang lawan. Namun kelemahan dari tiki-taka ini adalah serangan balik. Hal ini pernah dilakukan oleh Jose Mourinho dan Roberto Di Matteo.
Sementara taktik 3-2-4-1 memang belum ada namanya. Namun taktik yang satu ini diprediksi bakal semakin mengerikan jika terus dikembangkan. Ya, taktik ini pertama dilakukan oleh Guardiola musim lalu. Taktik ini mengandalkan peran gelandang dalam sistem permainannya, di mana ada 6 gelandang yang memiliki tugas berbeda-beda. Ada yang bertahan, box to box, ada juga sebagai playmaker. Tapi gelandang ini tidak tunduk pada posisinya, karena biasanya mereka bergerak mencari untuk menemukan celah di pertahanan lawan. Untuk kelemahan dari taktik ini, sementara belum ada solusinya, karena setiap tim yang melawan City pasti akan mengalami kesulitan. Untuk perbandingannya memang sangat sulit, tapi dalam beberapa aspek, taktik 3-2-4-1 dianggap lebih unggul dibanding tiki-taka. Alasannya adalah tiki-taka sudah ada obatnya, yakni dengan memakai strategi parkir bus seperti yang sering dilakukan oleh Mourinho. Sementara 3-2-4-1 belum ada obatnya, mengingat taktik ini masih baru dan belum terlalu dipelajari oleh pelatih-pelatih lain atau lawannya. Jadi itulah perbandingan kehebatan taktik tiki-taka Guardiola dengan 3-2-4-1-nya di tim Manchester City.